kita akan belajar tentang seni dan budaya di Jelekong. Nah, ini adalah wilayah seni budaya di Jelekong yang ada di Kabupaten Bandung. Yang menjadi andalan dari Jelekong adalah wayang golek yang sudah terkenal dan juga lukisannya yang sangat terkenal. Nah, sekarang bagaimana kegiatan ekonomi di Jelekong? Ada yang tahu nggak? Nah, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang ada di Jelekong, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini adalah bagannya ya, ada pengertian dan pelakunya. Harus paham sampai di sini. Baiklah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi, produksi itu adalah menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu. Nah, sekarang masuk ke contoh produksi. Ini adalah contohnya. Ini ada seorang pelukis sedang apa anak-anak? Betul, sedang membuat lukisan. Ini adalah salah satu pelukis yang sedang membuat lukisan dan dia sedang melakukan proses produksi atau kegiatan produksi. Orang atau lembaga yang membuat barang atau menghasilkan barang disebutnya produsen, karena bukan orang saja ya, ada perusahaan itu bisa juga disebut produsen. Paham ya? Nah, yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dari produsen yang telah diproduksi. Nah, pernah dapat paket nggak? Ini adalah contoh distribusi, kegiatan ekonomi distribusi. Pengantar paketnya itu disebut, atau orang yang melakukannya, pelakunya adalah distributor. Cukup jelas ya? Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan membeli barang atau jasa. Siapa saja yang termasuk konsumsi? Banyak. Di antaranya bisa orang, bisa perusahaan, bisa distributor, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada nih, perhatikan, ada orang perempuan yang sedang membeli lukisan. Perempuan tersebut melakukan kegiatan konsumsi, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau pelakunya disebut konsumen. Jelas ya sampai di sini? Jelekong adalah kampung seni dan budaya. Nah, ada dua utama seni dan budaya yang dikembangkan. Salah satunya seni yang akan kita bahas. Yang pertama adalah wayang golek. Yang kedua adalah lukisan. Lalu apa perbedaan seni wayang golek dan seni lukisan ditinjau dari proses pembuatannya? Coba, ada yang tahu tidak? Ayo berpikir. Berdasarkan wujudnya, karya seni rupa digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu karya seni dimensi dwimatra, yaitu karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar hanya bisa dilihat satu arah. Contohnya apa? Lukisan itu hanya satu arah kan. Yang kedua, batik itu pun hanya satu arah. Yang kedua adalah karya seni tiga dimensi atau trimatra, yaitu karya seni rupa yang mempunyai ruang atau volume dan bisa dilihat dari berbagai arah, tidak hanya dua arah. Contohnya apa? Nih, ukiran. Ini ukiran yang bagus ya, dari kayu. Karya seni berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu murni dan terapan.
Murni atau seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Sedangkan terapan adalah seni rupa yang mengutamakan fungsi tetapi tidak memperhatikan keindahan. Contoh karya seni murni yaitu lukisan patung yang mengutamakan keindahan. Kalau terapan, contohnya batik, gerabah, ukiran. Ukiran pun ada beberapa jenis, ada yang dari kayu, logam. Bahkan anyaman pun ada yang mengatakan termasuk ke dalam ukiran atau menganyam ya. Berikut adalah contoh-contoh batik yang ada di Nusantara atau daerah ya. Perhatikan saja baik-baik contohnya. Ada perbedaan kan? Carilah perbedaannya. Ini disebut kerajinan ukiran. Ukiran ini ada yang dari logam, ada yang dari kayu. Kalau dari kayu yang terkenal di Indonesia adalah ukiran kayu Jepara. Itu sangat terkenal. Yang berikutnya adalah logam. Ini contohnya ya. Terus inilah yang dinamakan gerabah. Nah, setelah itu kalian sudah paham kan? Jadi bisa pertanyaan yang tadi muncul. Selanjutnya Bapak akan menyarankan memberi contoh. Kita akan membuat gantungan ikan dari pita Jepang dan juga gantungan ketupat. Untuk apa ya? Supaya kalian bisa memproduksi, menyalurkan, dan menjualnya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat gantungan ikan. Ini langkah-langkahnya ya, dianyam. Untuk lebih jelasnya nanti lihat di video berikutnya ya. Bapak kirimkan videonya. Yang berikutnya adalah membuat anyaman dan ketupat. Bisa menggunakan daun kelapa, janur, ataupun bisa menggunakan pita Jepang. Kita akan coba membuatnya ya, menggunakan pita Jepang. Nanti Bapak bagikan link videonya. Oke anak-anak, sekian pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Dadah.